Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teta Resvaini, nomor absen A9A428, unit kerja SMP Negeri 43 Pekanbaru, Jabatan Guru Seni Budaya Ahli Pertama. Untuk rancangan aktualisasi saya kali ini, saya mengangkat optimalisasi pembelajaran seni musik notasi balok dengan menggunakan flashcard di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Latar belakang kenapa saya memilih judul ini adalah hal yang terjadi di SMP Negeri 43 Pekanbaru ini, terutama pada kelas 7, yaitu banyaknya guru yang masih menggunakan sistem ceramah atau metode ceramah pada saat mengajar siswa, yang berakibat bahwa siswa tersebut tidak berminat dalam pembelajaran, tidak paham dengan materi yang diajarkan, serta ketidakadanya buku cetak dan LKS bagi siswa, sehingga membuat siswa kebanyakan kesulitan dalam proses belajar dan memahami materi yang hanya diberikan oleh guru saja. Di sini visi dan misi dari SMP Negeri 43 Pekanbaru. Yang pertama, visinya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berbudaya, sehat, dan berprestasi. Sedangkan misinya di sini adalah yang pertama, meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan prestasi peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan semua mata pelajaran dengan intak dan pendidikan yang berkarakter. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang berilmu dan berteknologi. Dan yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk nilai-nilai organisasi yang terdapat di SMP Negeri 43 Pekanbaru, yang pertama adalah nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Untuk bab 2 sendiri, dari hasil observasi di SMP Negeri 43 Pekanbaru, terdapat beberapa isu yang akan dimasukkan ke dalam tabel USG. Dari identifikasi isu tersendiri, terdapat 3 isu yang diambil. Yang pertama, belum adanya buku cetak LKS seni musik untuk siswa. Yang kedua adalah belum optimalnya pembelajaran seni musik pada materi notasi balok. Yang ketiga adalah masih kurangnya minat belajar seni musik bagi siswa itu sendiri. Dan di sini terlihat pada tabel USG, poin yang tertinggi adalah terdapat pada belum optimalnya pembelajaran seni musik notasi balok. Hal ini keterkaitannya dengan mata diklat, yaitu adalah komitmen mutu, yaitu adanya keinginan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dari isu tersebut. Berdasarkan hasil analisis isu, maka diambil satu isu yang mengangkat tentang permasalahan yang terjadi pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 43 Pekanbaru, di mana hampir sebagian besar dari siswa kelas 7 tersebut belum optimal dalam memahami materi seni musik, yaitu materi notasi balok. Untuk perumusan isu sendiri, yang pertama adalah pernyataan isu belum optimalnya. Fokusnya adalah pembelajaran seni musik pada materi notasi balok. Lokusnya adalah di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Karena belum optimalnya pembelajaran ini, saya melakukan satu inovasi berupa pembuatan media pembelajaran flashcard untuk materi notasi balok. Dengan ini, saya akan mengangkat judul aktualisasi menjadi optimalisasi pembelajaran seni musik pada materi notasi balok dengan menggunakan flashcard di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Untuk rancangan aktualisasi sendiri, saya mengambil langsung pada unit kerja SMP Negeri 43 Pekanbaru. Isu yang diangkat adalah belum optimalnya pembelajaran seni musik notasi balok di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Gagasannya adalah pembuatan media pembelajaran seni musik flashcard untuk materi notasi balok.
Judul di sini adalah optimalisasi pembelajaran seni musik notasi balok dengan menggunakan flashcard di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Untuk tahapannya pertama, kegiatannya adalah melakukan konsultasi gagasan dengan mentor. Tahapannya yang pertama yaitu membuat surat izin konsultasi yang outputnya nanti berupa jadwal konsultasi dengan mentor. Keterkaitan substansi materi sendiri adalah akuntabilitas, yaitu saya akan bertanggung jawab atas rancangan aktualisasi ini. Kontribusi terhadap misi organisasi yaitu berkaitan dengan misi pada nomor 3, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berilmu dan berteknologi. Nilai penguatan organisasi yang pertama ada normatif, yaitu berpegang teguh pada norma atau aturan yang berlaku. Yang kedua religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Untuk tahapan yang kedua, yaitu melaksanakan konsultasi, outputnya berupa catatan hasil konsultasi. Keterkaitan dari substansi mata pelatihan adalah anti korupsi. Di sini saya akan menemui mentor sesuai jadwal pertemuan. Hal lain yang berkaitan dengan ini adalah etika publik, yaitu saya akan berkonsultasi dengan sopan dan memberikan senyum, salam, dan sapa. Yang kedua, nasionalisme, yaitu saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sini dalam berkonsultasi dengan mentor. Poin ketiga dari tahapan ini adalah melakukan diskusi atas gagasan terhadap isu yang terpilih. Outputnya yaitu catatan masukan dari mentor. Hasilnya dari output dari ketiga tahapan kegiatan tadi yaitu persetujuan mentor atas pelaksanaan gagasan aktualisasi saya. Untuk kegiatan kedua, yaitu membuat rencana pelaksanaan model pembelajaran flashcard pada materi notasi balok. Tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat konsep rancangan berupa catatan konsep. Yang kedua, membuat media pembelajaran berupa flashcard, yang nanti hasilnya outputnya berupa media flashcard. Yang ketiga adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan menjadi sebuah RPP 1 lembar. Hasilnya dari ketiga poin tahapan kegiatan ini adalah RPP yang memuat media pembelajaran. Keterkaitannya dengan mata pelatihan yaitu yang pertama akuntabilitas. Saya akan bertanggung jawab dengan konsep yang saya buat sendiri. Yang kedua adalah nasionalisme, yaitu saya akan membuat sendiri flashcard berupa notasi-notasi balok. Yang ketiga adalah komitmen mutu dan anti korupsi. Saya akan membuat rancangan RPP seefektif mungkin dengan bahasa yang sederhana. Dalam kegiatan ini berkaitan dengan kontribusi pada misi nomor 3, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berilmu dan berteknologi. Serta nilai organisasi yang terdapat di sini adalah tanggung jawab, yaitu sikap perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kegiatan ketiga, yaitu saya akan melakukan pretest menggunakan Google Form. Tahapannya yang pertama adalah menyiapkan pembelajaran, menjelaskan indikator tujuan pembelajaran, dan melakukan pretest melalui Google Form. Di sini output yang akan dihasilkan yang pertama adalah berupa foto, yang kedua adalah Google Form sendiri, dan ketiga soal pretestnya. Kaitannya dengan mata pelatihan yang pertama adalah nasionalisme, yaitu saya akan memulai pembelajaran dengan menyuruh siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua adalah etika publik, yaitu saya akan menyuruh siswa untuk melakukan atau melaksanakan ujian pretest dengan jujur. Nah, di sini kaitannya ini berkontribusi dengan misi nomor 2, yaitu mengintegrasikan semua mata pelajaran dengan impact dan prestasi peserta didik.
Dalam hal ini, nilai organisasinya yang pertama adalah religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama. Yang kedua adalah jujur, yaitu berperilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya sendiri. Untuk hasil output secara keseluruhan dari tahapan yang ketiga ini adalah soal pretest pada Google Form. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran seni musik notasi balok berupa video interaktif. Di sini tahapan kegiatannya yang pertama memberikan pertanyaan seputar materi yang akan diajarkan kepada siswa. Yang kedua adalah menjelaskan materi notasi balok itu sendiri. Output yang dihasilkan yang pertama adalah foto, yang kedua video. Hasil akhirnya berupa video pembelajaran interaktif. Kaitan dengan mata pelatihan ada dua, yang pertama akuntabilitas dan etika publik, yaitu saya akan menjelaskan materi dengan sebaik-baiknya menggunakan bahasa yang sopan. Kegiatan ini berkontribusi pada misi nomor 4, yaitu melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Kaitannya nilai organisasi yang ada di sini adalah menghargai prestasi, yaitu menghargai sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Poin yang kelima pada kegiatan setelah melaksanakan pembelajaran adalah melakukan post-test menggunakan Google Form. Tahapan kegiatannya yang pertama adalah menyiapkan media pembelajaran, yang kedua memberikan pertanyaan tentang materi notasi balok untuk menguji pemahaman siswa seberapa pahamnya dengan materi ini. Yang ketiga adalah melaksanakan post-test. Di sini hasil outputnya yang pertama adalah foto, yang kedua juga foto, dan yang ketiga adalah soal post-test. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah soal post-test pada Google Form. Di sini kaitannya dengan mata pelatihan ada 3. Yang pertama yaitu nasionalisme. Saya akan memulai pembelajaran dengan menyuruh siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu saya akan menanyakan kembali kepada siswa tentang materi notasi balok jika ada yang tidak mengerti. Yang ketiga adalah etika publik. Saya akan menyuruh siswa untuk melaksanakan ujian post-test dengan jujur. Di sini, kegiatan ini berkontribusi pada misi nomor 2, yaitu mengintegrasikan semua mata pelajaran dengan intak dan prestasi peserta didik. Nilai-nilai organisasi yang ada di sini adalah yang pertama jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang kedua adalah kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Poin yang terakhir yaitu dalam kegiatan ini adalah evaluasi kegiatan pembelajaran. Di sini tahapannya ada 3. Yang pertama, menghimpun data hasil siswa. Yang kedua, membuat laporan hasil evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada atasan untuk dapat disetujui. Output yang dihasilkan yang pertama adalah data hasil pretest dan post-test, yang kedua adalah laporan hasil akhir, yang ketiga adalah laporan akhir pembelajaran yang disetujui atasan. Hasil akhir dari semua itu adalah laporan pelaksanaan keseluruhan kegiatan yang telah disetujui oleh atasan. Kaitannya dengan mata pelatihan ini ada 2. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu saya akan transparan dan konsisten dengan hasil ujian siswa. Yang kedua adalah nasionalisme, saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam membuat laporannya. Di sini kegiatan ini berkontribusi pada visi dari sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berbudaya, sehat, dan berprestasi. Untuk kaitannya dengan nilai organisasi, yang pertama ada disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai aturan dan ketentuan atau peraturan. Yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu sikap perilaku seseorang untuk mewujudkan atau melaksanakan tugas dan kewajibannya. Baiklah, hanya itu penjabaran saya tentang rancangan aktualisasi saya pada saat ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.